Bersama-sama kita buka Alkitab kita dan kita akan baca Keluaran pasal yang kedua. Fokus kita pada malam hari ini dari ayat 1 sampai 10. Cuman terlebih dahulu saya akan sampaikan overview atau garis besar dari Keluaran pasal 2 ini. Kita buka Alkitab kita dan kita baca dalam Keluaran pasal yang kedua. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Baca perikopnya lebih dahulu. Kitab Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama. Ya. Musa lahir dan diselamatkan. Musa lahir dan diselamatkan. Jadi Keluaran pasal 1 belum ada penyebutan tentang Musa di situ. Masih berbicara garis besar sejarah kenapa sampai Israel kemudian menjadi budak, yang pada awalnya mereka adalah tamu, bahkan tamu kehormatan yang diberikan tempat spesial, itulah Goshen. Berubahlah status mereka dari tamu menjadi budak, sebab dalam pertemuan yang lalu bukan Tuhan tidak setia menjagai menyertai, tapi didahului dengan ketidaksetiaan Israel atau keturunan Yakub, keturunan Israel, yang pada waktu itu selisih waktu antara kitab Kejadian dengan kitab Keluaran kurang lebih 400 tahun. 300 tahun kurang, 340 tahun, ada yang berkata kita bulatkan saja 400 tahun, kurang lebih selisihnya. Jadi dipercepat masuk kitab Keluaran itu 400 tahun kemudian. 400 tahun kemudian, dan terjadilah ketidaksetiaan di mana Israel dalam Yosua yang lalu kita sudah baca, nenek moyangmu di seberang sungai Efrat dan di Mesir itu menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Mereka tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang benar. Mereka menyembah berhala dan kemudian bangkitlah seorang raja. Tuhan izinkan bangkitlah raja di Mesir. Nama raja di Mesir, dia punya jabatan, itu adalah Firaun. Bangkitlah Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi sebagaimana Israel melupakan kebaikan Tuhan, Tuhan pun izinkan ada raja yang melupakan kebaikan Yusuf. Jadi sama-sama Tuhan kasih sedikit sampel, sedikit contoh bagaimana rasanya dilupakan. Nah, Israel lebih dahulu melupakan Tuhan. Mereka berkhianat, mereka dalam istilah yang banyak dipakai Alkitab bersundal rohani. Mereka menjadi penyembah berhala dan kemudian Tuhan izinkan bangkitlah raja yang tidak pernah kenal Yusuf. Dan raja ini raja yang paranoid. Paranoid itu adalah raja yang dipenuhi ketakutan. Ketika dia lihat bangsa Israel menjadi suatu bangsa yang besar di tengah-tengah mereka, muncul ketakutan yang sebenarnya tidak. Ketakutan yang belum terbukti. Dia takut kalau nanti musuhnya datang, Israel budak di sini akan bersekutu dengan musuhnya dan kemudian menyerang tuan rumah, menyerang orang-orang Mesir. Dan sehingga melalui raja itu 3 strategi yang dia pakai. Yang pertama, dia berikan suatu pekerjaan yang memahitkan hidup mereka dengan tujuan supaya mereka ditekan perkembangannya. Supaya Israel itu jangan berkembang lagi, jangan bertambah banyak lagi. Tapi justru ya sebaliknya, kita lihat karena Tuhan setia, kita sudah baca yang lalu dalam Kisah Para Rasul, Tuhan setia, sehingga semakin ditekan Israel semakin bertambah banyak. Kemudian karena tidak berhasil strategi pertama, strategi kedua yang muncullah melalui bidan-bidan. Firaun panggil bidan-bidan, kalau nanti orang Ibrani ini melahirkan, kalau itu anak laki-laki matikan, kalau anak perempuan biarkan hidup. Tapi kemudian bidan-bidan ini takut akan Allah, itulah Sifra dan Pua di pasal pertama. Takut akan Allah sehingga tidak mengikuti perintah raja, perintah Firaun, tetap Israel berkembang. Nah, kemudian strategi yang terakhir, setelah 2 strategi pertama, melalui pekerjaan, melalui bidan-bidan, itu bagaikan strategi yang di belakang layar. Strategi ketiga karena semuanya dirasa sudah gagal,
untuk menekan perkembangan Israel. Strategi yang ketiga sudah tidak lagi di belakang layar. Kali ini mengeluarkan suatu titah raja. Dan titah raja, perintah raja itu biasanya di zaman kuno itu diketahui semua orang. Memang sengaja dibuat untuk diketahui semua orang. Keluarlah titah raja yang mengatakan di pasal 1 ayat-ayat terakhir, Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Jadi itu perintah yang terakhir di pasal 1 yang lalu. Kembali saya review sebab pasal 2 ini sangat erat kaitannya dengan pasal 1. Masih dalam, bahkan pasal 2 ini adalah dampak dari pasal 1. Sebab di pasal 1 diakhiri bagaimana Firaun memberikan perintah eksekutif, titah raja untuk membunuh bayi laki-laki, anak laki-laki orang Ibrani. Dan ketepatan waktu itu lahirlah Musa. Lahirlah Musa. Sehingga kita akan masuk di pasal 2. Jadi timelinenya, kronologis waktunya itu bersambung. Ketika Firaun sudah menyampaikan bunuh semua anak laki-laki orang Ibrani dengan cara buang ke sungai Nil. Lemparkan anak laki-laki yang lahir ke dalam sungai Nil. Matikan, bunuh. Kemudian berdasarkan penentuan Tuhan, memang tidak disebutkan di situ, tapi kita tahu dan kita percaya bersama bahwa Tuhanlah yang mengendalikan waktu dan masa. Tuhanlah yang mengendalikan waktu dan masa, bertepatan di tengah perintah eksekutif yang luar biasa sangat kejam itu. Yang lalu saya katakan manusia yang paling benar adalah manusia yang baru lahir. Itu manusia paling benar sebab bertambahnya usia makin banyak juga kesalahannya. Makin banyak juga dosanya. Dan perintah raja membunuh bayi. Membunuh bayi itu sangat kejam. Sangat kejam. Manusia kalau dia membunuh sesamanya itu kejam. Apalagi membunuh sesamanya yang masih bayi. Yang harusnya dilindungi, yang harusnya dijaga justru dimatikan. Dan itu perintah yang sangat kejam. Dan rangkaian peristiwa dari awal kita lihat ternyata memperlihatkan kesetiaan Tuhan baik kepada orang Israel, baik kepada orang Mesir. Orang Israel diberikan suatu pelajaran, ternyata orang Mesir yang dewanya kamu ikuti, justru itulah yang menekan. Dulu waktu dalam kepercayaan, dalam kesetiaan kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, engkau dilindungi. Tapi sekarang justru ketika engkau berpaling kepada Allah-Allahnya orang Mesir, engkau ditekan. Tapi tidak mengambil pelajaran dari situ, mereka tetap dalam kekerasan hati. Tidak semua Israel menjadi penyembah berhala, tapi dominan mereka sudah tidak setia, mayoritas sudah tidak setia kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dari minoritas yang muncullah keluarganya Amram dan Yokebed, itu nama orang tuanya Musa. Nama bapaknya Amram, nama ibunya Yokebed. Itu kita bisa temui dalam Keluaran pasal 6. Itu dua orang tua Musa, Amram dan Yokebed, Keluaran pasal 6 ayat 19. Nah, di situ ada disisakan. Jadi di tengah-tengah kita lihat backgroundnya dulu, kita lihat latar belakangnya. Ini belum masuk kita baca, tapi saya mau tegaskan dulu latar belakangnya sebab latar belakang ini sangat penting. Latar belakang pada waktu itu mayoritas bangsa sendiri tidak menyembah Tuhan. Cuman minoritas yang Tuhan tinggalkan, Tuhan sisakan. Dan itu selalu ada. Dalam tiap generasi selalu Tuhan sisakan. Ketika Elia mengeluh kepada Tuhan, Tuhan tinggal aku sendiri yang menyembah engkau. Tuhan katakan tidak, bukan engkau sendiri, ada kusisakan. Ada kusisakan, saya kurang hafal berapa, yang jelas ada Tuhan sisakan sejumlah. Jumlahnya itu kalau tidak salah disebutkan juga, cuman saya tidak persiapkan ayatnya. Yang jelas dalam tiap angkatan selalu ada generasi yang Tuhan siapkan. Generasi yang tetap setia kepada Tuhan. Dan dari generasi itulah muncul seorang hamba Tuhan. Muncul seorang pemimpin
yang dalam hal ini Musa. Nah, ini di tengah mayoritas bangsanya sudah menjadi penyembah berhala, di tengah keluarnya perintah eksekutif, keluarnya perintah raja yang begitu kejam untuk membunuh bayi-bayi yang baru lahir. Nah, itu latarnya yang terjadi pada waktu itu. Jadi sangat mencekam. Situasi pada waktu itu sangat mencekam. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Bangsa sendiri belum tentu, bahkan nanti kita baca dalam Keluaran pasal 2 ayat selanjutnya, kalau Tuhan izinkan di pertemuan selanjutnya. Kita tidak tahu siapa kawan, siapa lawan. Nanti bangsanya sendiri yang mau mengadukan Musa. Sebab itulah keadaan yang terjadi pada waktu itu. Bangsanya sendiri tidak tahu siapa Tuhannya, cuman ada angkatan sisa yang Tuhan sisakan memang, tetap setia kepada Tuhan. Kenapa Tuhan sisakan? Dia tadi untuk garis besar membawa firman menjadi manusia. Lahirnya Yesus Kristus ke dunia. Tuhan sisakan angkatan itu, generasi itu. Dari tiap-tiap generasi selalu ada generasi yang Tuhan sisakan. Ada sejumlah orang yang Tuhan sisakan tetap menyembah Allah yang benar. Nah, dari situ kita lihat background ini. Sekarang kita baca ayat yang pertama. Keluaran pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ayat yang pertama, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ya, seorang laki-laki dari keluarga Lewi, laki-laki ini yang kemudian diketahui namanya di pasal 6, namanya Amram, itulah bapaknya Musa. Kemudian seorang perempuan Lewi, seorang perempuan Lewi ini namanya Yokebed. Yokebed dan dua-dua ini laki-laki dan perempuan dari Lewi, dari keturunan Lewi. Terus Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, anak itu cantik, maksudnya parasnya baik. Dia tidak buruk rupa, dia memiliki paras yang elok. Dikatakan di sini anak itu cantik. Terus disembunyikannya 3 bulan lamanya. ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Anak yang baru lahir ini disembunyikan 3 bulan lamanya di tengah tadi background situasi dan kondisi pada waktu itu mencekam. Anak yang baru lahir dibunuhi semua, dimatikan semua. Dan anak 3 bulan itu dijaga sampai 3 bulan anak kecil ini. Nah, sebagaimana kita ketahui anak yang baru lahir, apa kerjanya? Nangis. Nangis itu menimbulkan suara. Dan kalau saudara bisa bayangkan, keadaan struktur pada waktu itu tidak sama seperti struktur sekarang, bisa dipakai pasang peredam, sehingga orang tidak dengar, orang tidak tahu. Tapi dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 ini, kita akan menekankan bagaimana peran orang tua. Jadi secara garis besar pasal 2 ini memperlihatkan bagaimana Musa lahir, kelahirannya, kemudian pelariannya, kemudian pengutusannya. Itu ada di 3 perikop di pasal 2 ini. Perikop pertama Musa lahir dan diselamatkan. Perikop kedua di pasal 2 Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Jadi kelahirannya, pelariannya, dan kemudian pengutusannya. Perikop terakhir Musa diutus Tuhan. Nah, meskipun Musa sangat dominan di pasal 2 ini, khusus untuk ayat 1 sampai 10, sebenarnya yang paling dominan di situ adalah keluarganya, orang tuanya Musa. Sebab Musa baru lahir. Musa baru lahir dan mau dikatakan beriman, tidak tahu, anak bayi. Anak yang belum tahu apa-apa, belum kenal tangan kanan, tangan kiri, belum tahu apa-apa. Sehingga kita akan lihat peranan orang tua di sini, peranan keluarga. Itulah sebabnya pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema atau judul firman Tuhan yang saya berikan, keluarga yang beriman. Akibat keluarga yang beriman. Akibat atau dampak
dari keluarga yang beriman. Dampak dari keluarga yang beriman. Dan kita akan lihat pelan-pelan. Diceritakan bagaimana ada 2 orang yang bertemu sama-sama dari Lewi, dan 2 orang yang bertemu ini sepasang memiliki seorang anak. Anak itu cantik, anak laki-laki, disembunyikannya 3 bulan lamanya. 3 bulan disembunyikan. Dan ini digarisbawahi. 3 bulan itu suatu tantangan di tengah situasi dan kondisi pada saat itu. Situasi yang mencekam. Sehingga dalam perjanjian baru, sebelum kita lanjutkan sampai 10, baca dulu dalam Ibrani pasal 11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 23. Keluarga yang beriman, itu bukan saya katakan, itu dari Ibrani. Keluarganya Musa, ini adalah orang yang beriman. Khususnya orang tuanya. Amram dan Yokebed yang keduanya dari Lewi. Baca Ibrani pasal 11 ayat 23. Surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir. Perhatikan itu, karena iman, maka Musa yang baru lahir, yang masih bayi, dan ini tentunya merujuk kepada iman orang tuanya. Sebab Musa baru lahir. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, terus disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Jadi yang saya katakan tadi, Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10, fokusnya sebenarnya melihat kepada peranan keluarga dalam hal ini secara khusus orang tua. 3 bulan lamanya. Dan ini digarisbawahi, dalam Ibrani pun ini terbawa. Dan ini dicatat sebagai salah satu perbuatan iman. Sebab mengingat situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi pada waktu itu benar-benar sangat mencekam. Firaun lagi dalam hausnya, dalam ketakutannya. Harus mematikan anak bayi. Dan tidak tahu siapa kawan, siapa lawan, tetangganya yang meskipun sama-sama orang Ibrani belum tentu tidak melaporkan. Sebab saya katakan tadi, mayoritas justru sudah jadi hampir sama dengan orang Mesir. Mereka menjadi penyembah-penyembah berhala. Allah-allahnya orang Mesir. Dan itu digarisbawahi sebab ini tantangan tersendiri. Dan perlu kita sadari, 3 bulan Musa yang masih bayi itu dijaga atau dilindungi oleh orang tuanya. Itu bukan hanya insting nalurinya Amram dan Yokebed sebagai orang tua. Ternyata di situ ada faktor lain yang justru lebih dominan, yang dikatakan karena iman. Ada faktor lain yang lebih dominan, bukan karena insting, karena orang tua. Karena dia bapaknya atau karena dia ibunya, tidak, karena iman. Karena iman. Lalu pertanyaannya, iman bagaimana maksudnya? Kalau kita baca di ayat 26, baca dulu ayat 26, iman kepada siapa itu? Ibrani 11 ayat 26. Ayat yang ke-26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus. Kristus, jadi nama Kristus, Mesias dalam perjanjian lama banyak disebutkan. Kristus atau yang diurapi. Dan ini sudah sangat jauh ke belakang. Kalau kita ingat dalam Kejadian pasal 50, sebelum Yusuf mati, Yusuf sudah pesankan, nanti Tuhan genapi janjinya, Tuhan akan bawa kamu kembali, sebab mengingat perjanjian Tuhan dengan Abraham. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah tekankan perjanjian Abraham ini pun perjanjian yang sudah ada pendahuluannya. Perjanjian Tuhan dengan Abraham itu perjanjian yang dibangun atas perjanjian yang lebih dahulu ada. Janji yang Tuhan berikan yang lebih dahulu ada itu merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15 mengatakan keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular dan seterusnya. Dan ular akan menghancurkan tumitnya, meremukkan tumitnya. Dan perhatikan di sini, itu yang dipegang. Amram dan Yokebed beriman, dan dia tidak beriman dengan luas, tidak. Secara spesifik langsung kepada Kristus. Sebab orang-orang di perjanjian lama cuma satu pintunya. Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Cuma satu jalannya. Tidak sama seperti Roma, banyak jalan ke Roma.
Ke sorga kepada Bapa cuma satu jalannya, sehingga orang-orang yang ada di perjanjian lama diselamatkan karena iman kepada Kristus, demikian pun orang-orang di perjanjian baru. Kita. Tapi bedanya kita melihat ke belakang, kejadian yang sudah digenapi kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sementara mereka, khususnya orang-orang yang ada di kitab Keluaran, itu melihat kurang lebih 1400 tahun ke depan. Melihat ke depan, mereka melihat ke depan, kita melihat ke belakang. Tapi sama-sama diselamatkan karena iman kepada Kristus. Jadi tidak luas beriman kepada siapa. Dan kita akan lihat bagaimana keluarga yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dampak yang pertama. Kita kembali dulu, jadi ulangi tadi ayatnya yang ke-23 baca. Ibrani pasal 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir, terus disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena iman ini, bukan cuma karena insting sebagai orang tua. Kalau cuma insting dan naluri sebagai orang tua, orang tidak kenal Tuhan pun demikian. Binatang pun demikian. Tapi ini ada faktor lain yang justru itu yang ditulis, karena iman. Bukan karena dia orang tuanya, karena dia bapaknya, itu termasuk, tapi bukan itu yang dominan, justru karena iman. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Dan ini menjadi suatu pelajaran besar sebenarnya bagi para orang tua, juga termasuk kepada saya juga orang tua. Orang tua dalam mendidik, membesarkan anak, apakah itu dilaksanakan hanya secara insting, naluri manusia saja, atau juga di situ ada faktor iman. Kalau ada faktor iman, ini dampaknya nanti kita lihat dampaknya, akibatnya apa. Kalau sebagai orang tua kita bisa merawat anak cuma berdasarkan naluri dan insting, saya katakan tadi, orang tidak kenal Tuhan pun itu melakukan yang sama. Sebab pada prinsipnya kalau bisa berbuat baik kepada orang berbuat baik, Tuhan Yesus katakan orang tidak kenal Tuhan pun bisa. Kita harus lakukan, ada faktor lain, iman. Maka iman dan itu berdampak. Itu memiliki nilai plus yang membedakan Musa dengan yang lain. Dan itu akan kita lihat pada malam hari ini. Karena iman, garis bawah, dan yang ditekankan di situ iman orang tuanya. Musa masih bayi. Musa masih bayi, baru lahir, masih usia 3 bulan. Menjaga anak ini di usia 3 bulan, yang saya katakan tadi, apa kerjanya anak bayi baru lahir? Menangis. Kalau lapar menangis, kalau ngantuk menangis. Menangis itu menimbulkan suara. Tapi mereka punya iman. Dan sejauh apa imannya? Terus 3 bulan oleh orang tuanya, terus karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Anak itu elok rupanya. Terus dan mereka tidak takut akan perintah raja. Anak ini sehat, anak ini baik, anak ini bisa menjadi alatnya Tuhan. Dan yang terakhir, mereka tidak takut akan perintah raja. Sebab mengingat situasi dan kondisi pada waktu itu. Raja absolute power, dia mau matikan orang terserah. Dia mau bebaskan orang dari penjara terserah. Kalau sekarang, di zaman sekarang, presiden tiba-tiba bebaskan orang dari penjara, dapat demo. Kalau tidak jelas alasannya. Diprotes, bahkan bisa digulirkan. Bisa dilengserkan. Tapi beda di zaman itu. Raja atau Firaun, dialah hukumnya, jadi terserah dia mau bilang apa. Hari ini bebas, ingat Yusuf yang lalu. Hari ini bebas, hari ini masuk penjara, hari ini mati. Tapi karena iman dan mereka beriman kepada siapa? Perkataan Yusuf sudah sampaikan nanti janji Tuhan digenapi. Perkataan Yakub, Israel, dia juga sempat sebutkan nanti penggenapannya. Dan itu mereka sampaikan secara berantai perjanjian Abraham. Abraham ini punya dasar Kejadian 3:15. Sehingga dengan jelas mereka beriman kepada Yesus Kristus. Keturunan yang akan datang itu. Dan sejauh apa kualitas iman mereka. Sampai pada titik mereka tidak takut. Tidak takut akan perintah raja. Ini bisa kita sama dengankan. Tidak takut perintah raja itu sama dengan apa? Tidak takut mati.
tidak takut mati. Dan ini orang tua yang memang luar biasa. Orang tua yang punya iman sampai tidak takut mati selama imannya dia jaga. Nah kemudian di ayat selanjutnya, kenapa pada akhirnya mereka bawa, setelah lewat 3 bulan, tidak dapat tahan lagi, mereka bawa Musa ke sungai Nil. Apakah mereka berubah jadi takut? Tidak. Kalau kita perhatikan di sana dan belajar dari sejarah bagaimana sifat dan sikapnya Firaun. Firaun kalau marah dia basmi semua orang. Jadi kemungkinan besar keluarga pada waktu itu berpikir, kalau sampai anak ini ketahuan dan kita bersikeras, bukan cuman Harun dan Miriam akan mati, termasuk sekeliling ini dimusnahkan oleh Firaun. Sehingga ketika sudah tidak bisa lagi disembunyikan, di ayat selanjutnya dalam Keluaran pasal 2, itu dilepaskan ke sungai Nil. Dan kita akan baca itu. Tapi ingat, garis bawah ini beriman. Ini orang tua yang punya kualitas iman. Dan kualitas imannya sejauh apa? Sampai pada tidak takut perintah raja. Yang saya katakan tadi bisa disamadengankan tidak takut mati. Ini kualitas iman yang luar biasa. Ingat imannya Petrus. Petrus pun ketika sebelum kebangkitan Yesus Kristus, yang berkata, aku rela dipenjara, aku rela mati bersama-sama dan seterusnya. Yesus katakan, kualitas imanmu itu sebelum ayam berkokok 2 kali, sudah 3 kali engkau menyangkal aku. Takut mati. Itu kualitas imannya Petrus. Dan sedangkan kualitas imannya orang tuanya Musa, Amram dan Yokebed, itu sampai pada titik tidak takut perintah raja. Karena dia beriman, dia percaya, dan itu tantangan tersendiri mengingat situasi dan kondisi yang sangat mencekam pada waktu itu. Perintah eksekutif ini kalau bisa diibaratkan mungkin sebagai gambaran kita, ini kurang lebih mirip dengan peristiwa yang ada di Jerman pada zamannya Hitler. Ketika sudah turun perintah eksekutif di sana, cari orang Yahudi. Ada cerita yang terkenal, cerita sejarah yang terkenal yang namanya seorang perempuan yang namanya Anne Frank. Anne Frank ini orang Yahudi beserta keluarganya tinggal di loteng, disembunyikan. Disembunyikan tapi pada akhirnya tertangkap juga. Jadi itu situasi yang sangat mencekam pada waktu itu. Orang tidak berani sebab akan disisir rumah satu-satu. Mana orang Yahudi? Nah, kurang lebih seperti itu. Di zaman itu targetnya adalah bayi orang Ibrani yang laki-laki. Sehingga ini menunjukkan kualitas iman keluarganya Musa, orang tuanya Musa. Dan ini berdampak. Ingat keturunan ini keluar Musa dari situ. Jadi Musa ini berasal bukan dari keluarga yang penyembah berhala, yang berubah setia, keluarga yang berkualitas. Kualitas bukan soal banyaknya hartanya atau segala macamnya, tapi kualitas tentang imannya. Sangat berkualitas, tidak takut perintah raja. Tidak takut perintah raja. Yang saya katakan tadi, perbandingannya coba bandingkan dengan imannya Petrus sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Ini sampai kepada titik tidak takut perintah raja. Sekarang kita kembali. Keluaran pasal 2, ayat yang kedua ulangi, lanjutkan terus sampai 10. Tapi kita baca perlahan-lahan. Kalau ada yang butuh jelaskan, saya jelaskan. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terus Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. disembunyikan 3 bulan lamanya. Terus Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Jadi ada alasan yang saya katakan kemungkinan karena jangan sampai nanti Harun dan Miriam yang sudah duluan besar, bukan bayi lagi, sebab nanti kita lihat kakaknya yang perempuan Miriam sudah bisa jalan, sudah bisa berpikir, sudah bisa bertanggung jawab. Ini artinya sudah besar. Jangan sampai keluarga yang lain jadi korban, jangan sampai tetangga yang lain jadi korban. Sehingga bukan perubahan kualitas iman, bukan. Karena pertimbangan yang lain. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Terus Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. diambilnya sebuah peti pandan. Terus
dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Iya, terus Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau. diambilnya pandan, ter dan gala-gala. Ini membentuk bagaikan bahtera mini. Ada di situ bisa melindungi dari air. Jadi suatu wadah bagi Musa. Sebab Musa ini arti namanya diambil dari air. Sebenarnya arti lainnya juga yang juga sama-sama valid adalah penguasa air. Saya tidak mau katakan pengendali air, sebab kalau pengendali air nanti saudara berpikir avatar ini. Nah, cuman anak muda yang mengerti itu, orang tua tidak mengerti. Nah, avatar, dia penguasa air, pengendali air. Dan air dalam literatur kuno, khususnya perjanjian lama itu literatur kuno, air itu gambaran dari chaos, kekacauan. Sehingga air seringkali diidentikan dengan kekacauan, chaos, Kejadian 1. Pada mulanya roh Allah melayang-layang di atas air dan seterusnya. Menggambarkan chaos. Nah, Musa ini sejak lahir sudah ada di situ dan dia berhasil ada di atas air. Ingat garis bawah, karena orang tuanya, semua berpengaruh di situ. Kualitas iman orang tuanya tidak sembarangan. Terus Diletakkannya bayi itu di dalamnya, ya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. di tengah-tengah teberau. Teberau ini tadi saya cari dari KBBI, itu menerangkan teberau ini gelagah atau rumput-rumput yang tinggi yang biasa tumbuh di pinggir sungai. Rumput-rumput yang tinggi, sehingga biasa kalau kita lihat film Musa, ada itu kakaknya perempuan Miriam itu di tengah-tengah rumput. Nah itu gelagah teberau. Ada rumput-rumput tinggi yang tumbuh di tepi sungai. Nah perhatikan ini, dan ini detail-detail yang akan kita lihat. Ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau. Jadi ini tempat tersembunyi sebenarnya. Di tengah-tengah rumput-rumput yang tinggi yang ada tumbuh di pinggiran sungai. Nah kemudian ditaruh dia di tengah-tengah situ, di tepi sungai Nil. Terus Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. kakaknya perempuan, ini Miriam, saudara Musa yang sudah lebih dulu dewasa sehingga dia tidak terkena ancaman perintah eksekutif tadi, eksekutif order untuk membinasakan bayi-bayi. Harun dan Miriam tidak kena sebab sudah besar. Dan ini menekankan jarak usianya sehingga kalau kita lihat nanti ke depan ada berbagai macam problema ya, karena memang Harun dan Miriam sudah jauh lebih usianya dari Musa. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Terus apakah Apakah yang akan terjadi dengan dia? Apakah yang akan terjadi dengan Musa ini? Bayi yang baru lahir, bayi usia 3 bulan. Terus Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. datanglah putri Firaun. Nah perhatikan detailnya dan kita akan lihat dampak yang pertama. Mulai masuk kepada dampak yang pertama. Dampak dari keluarga yang beriman adalah, kita lihat di sini, Tuhan turut bekerja. Ingat tadi posisinya. Ini bayi ditaruh di tengah sungai Nil. Kalau saudara perhatikan, sungai Nil itu tidak kecil. Sungai Nil itu termasuk sungai yang luas, lebar. Plus lagi ditaruh di tengah-tengah teberau, di tepi sungai Nil. Dan di situ banyak faktor yang perlu dipertimbangkan sehingga sampai kepada titik putri Firaun datang mandi di sungai Nil. Datang mandi, timingnya luar biasa. Bahkan tidak sampai di situ, terus Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. dayang-dayangnya ini berjalan-jalan, dan perhatikan semua ini, detail-detail ini. Tidak dikatakan, tidak dituliskan di situ Tuhan yang atur demikian. Muncullah putri Firaun mandi disertai dayang-dayang, dan dayang-dayang Tuhan membuat dayang-dayang itu berjalan-jalan. Tuhan membuat dayang-dayang itu menjadi bosan dan kemudian pergi cari angin segar, jalan-jalan. Tidak dituliskan demikian, tapi kembali tadi pada asumsi atau presuposisi awal kita, pengertian awal kita, Tuhanlah yang mengendalikan semua.
baik waktu, masa, kuasa, semua dikendalikan oleh Tuhan. Keluarga yang beriman ini menikmati privilege dari Tuhan. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala timingnya, padahal tadi ditaruh di tengah-tengah rumput yang memang untuk disembunyikan. Maksudnya adalah untuk disembunyikan. Supaya jangan orang lihat, jangan orang tahu. Itu saja seperti itu pasti ya diupayakanlah bagaimana cari rumput yang tinggi. Teberau tadi, rumput yang tinggi. Diupayakanlah sedapat mungkin jangan sampai kelihatan orang. Tapi justru sebaliknya datanglah putri Firaun. Dari semua banyaknya orang Mesir yang muncul perempuan. Perempuan plus putri. Putri siapa? Putri Firaun. Nah, lihat banyaknya faktor dan kemungkinan. Faktor kemungkinan yang sangat melawan logika. Dan kita lihat di sini, saya katakan tadi Tuhan campur tangan, Tuhan turut bekerja. Dimulai dari keluarga yang beriman, memiliki kualitas iman yang luar biasa, tidak takut perintah raja. Dilepaskanlah dia. Datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Ini semua disebutkan tentunya ada maksudnya. Lihatlah Tuhan berkarya. Lihatlah Tuhan yang atur. Burung gagak Tuhan bisa pakai, keledai Tuhan bisa pakai. Apalagi ini yang secara jelas-jelas tadi kemungkinannya sangat luar biasa. Padahal niat awalnya, coba baca dari ayat yang ketiga tadi, coba baca ayat 3. Ayat yang ketiga. Ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Terus? Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Ya. Dipangkalnya dengan gala-gala dan ter. Terus? Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Ya, terus? Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat. Apakah yang akan terjadi dengan dia. Kakaknya ini Miriam tidak tahu kira-kira apa yang terjadi. Makanya dia mau lihat apa yang terjadi. Terus? Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Terus? Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Di tengah-tengah teberau. Jadi bukan sudah memang di bagian yang memang terpampang nyata, tidak. Bagian tengah-tengahnya. Di antara rumput-rumput yang tinggi. Di tengah-tengah teberau itu. Kelihatan oleh dayang-dayang perempuan ini. Nah, ini semua saya katakan tadi, kalau kita kalkulasi dengan kemungkinan probabilitas sangat kecil. Tapi Allah yang mengatur semua. Allah Maha Kuasa. Saudara percaya? Allah Maha Kuasa dan Allah turut bekerja. Keluarga yang beriman, Allah turut bekerja. Keluarga yang benar-benar beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dampak pertamanya kita lihat Allah turut bekerja, bahkan secara privilege, secara istimewa. Ini istimewa. Sebab semuanya diatur sedemikian rupa, indah. Lanjut terus. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Terus. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Tampaklah anak yang elok tadi. Anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya. Belas kasihanlah ia kepadanya. Dan siapa penggerak hati? Kitab Keluaran ini mengajarkan kita pada satu poin yang sangat penting. Tuhanlah pencipta dan penggerak hati. Sampai kepada titik dia menaruh belas kasihan. Memang tidak dikatakan Tuhan membuat hatinya penuh belas kasihan. Tidak. Berbeda dengan Israel keluar dari Mesir, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, itu jelas. Tapi ini tidak dituliskan, tapi kita kembali. Tuhan, ini semua rentetan kejadian yang probabilitasnya sangat kecil. Karena ada kemungkinan dia lihat, menangis, ini bayi orang Ibrani, kasih tahu bapakku. Kasih tahu Firaun, kasih tahu pengawal di sana, ada di sini, temukan sini, matikan ini. Tidak.
ia berbelas kasihan. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata terus. Dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Bayi orang Ibrani. Dia bukan bodoh atau tidak tahu ini bayi dari mana. Bayi muncul dari mana. Dia tahu ini bayi orang Ibrani sebab bapaknya waktu itu sedang gencar membunuhi bayi orang Ibrani. Sudah kasih perintah tadi, buang ke Nil. Buang ke Nil bayi-bayi itu. Inilah bayi orang Ibrani. Lalu responnya terus. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun. Dan ini lagi faktor lain. Miriam, kakak perempuan Musa, punya keberanian yang cukup datang lalu bertanya. Datang lalu bertanya. Ini konsekuensinya luar biasa saya katakan tadi. Karena dia belum tahu apa yang akan terjadi kalau dia bertanya. Ingat situasi pada waktu itu adalah mencekam. Nanti ketahuan kaulah yang selama ini sembunyikan bayi ini. Maaf, saya ada batuk dulu. Iya. Kembali pada firman Tuhan. Ya, mohon maaf saya minum dulu. Ya, ada intermezzo tadi. Oke, kembali pada firman Tuhan. Ini faktor yang lain. Berani Miriam datang bertanya di situ. Ingat situasi dan kondisi. Bisa jadi langsung jadi nyambung. Ternyata kau yang sembunyikan selama ini. Apakah kau yang sembunyikan selama ini? 3 bulan engkau tahan, padahal harusnya begitu lahir dibuang. Engkau sudah melanggar titah raja 3 bulan. 3 bulan kau tahan anak ini. Dan seorang kakak perempuan ini punya keberanian untuk bertanya. Keberanian ini semua faktor-faktor yang berdasarkan penentuan Tuhan. Bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, terus? Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Oh ya. Dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri, akan kupanggilkah? Ini suatu kalimat tanya. Kalau dia bilang tidak, jangan panggil. Justru coba bawa bayi ini, kau sekalian menghadap ke sana. Menghadap ke pengawal Firaun. Mau dieksekusi sama-sama. Tapi tidak, dia berani bertanya demikian. Sebab ini keluarga beriman. Terus? Sahut putri Firaun kepadanya. Ya. Baiklah. Baiklah. Terus? Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Putri Firaun merespon dengan kata, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Yang lebih hebat lagi terus, ayat 9. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu. Ya. Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Ya, dipanggillah Yokebed menghadap. Miriam tadi sudah panggilkan mamanya, datanglah Yokebed. Yang lebih hebat lagi, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku. Terus? Maka aku akan memberi upah kepadamu. Maka aku akan memberi upah kepadamu. Jadi bisa diperhatikan di situ bagaimana ibunya sendiri menyusui anak tapi digaji. Dikasih upah. Ada di sini ibu yang ketika merawat anaknya sendiri digaji? Tidak ada. Tidak ada, gratis ini dengan kasih. Nah ini sudah menyusui anak sendiri pula. Anak yang dia sayang-sayang tadi. Anak sendiri yang dia susui, tapi hebatnya malah digaji lagi, ku beri upah. Aku memberi upah kepadamu. Dan ini semua rentetan peristiwa yang sangat menguntungkan, memperlihatkan Tuhan Maha Kuasa. Tidak ada, ini satu-satunya mungkin kejadian di dunia. Ibu menyusui anak sendiri terus digaji oleh orang yang bukan ibunya. Digaji untuk menyusui yang bukan ibunya. Tidak ada hubungan keluarga secara langsung. Memperlihatkan bahwa Tuhan luar biasa berkarya dalam hidup keluarga yang beriman kepadanya.
Di hari-hari terakhir banyak kesulitan, banyak pergumulan. Apapun permasalahan kita masing-masing, percayalah ketika engkau beriman kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Saudara percaya? Sehingga kita tidak perlu takut. Coba baca dulu Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8 ayat 28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan ini berlaku sama, baik yang ada di perjanjian lama, baik yang ada di perjanjian baru. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan turut bekerja. Mulai daripada menyisakan keturunan, menyisakan generasi yang tidak menyembah berhala, menyisakan generasi yang masih beriman kepada Allah yang benar, sampai kepada bagaimana keluarga itu bisa terpelihara. Bahkan pada bagian akhirnya luar biasa, bukan cuma nyawa anak itu terpelihara, ibunya pun dapat upah, digaji, diupah untuk menyusui anak yang bisa bertumbuh kembang dalam pengawasan orang tua, plus diupah, dapat gaji. Anak yang kemudian bisa diajarkan berbagai macam ajaran tentang Allah yang benar, tapi juga diupah ibunya. Tuhan balikkan keadaan ini. Dan ini cerita dari cerita mencekam menjadi cerita yang luar biasa, cerita berbahagia. Cerita mencekam jadi cerita bahagia. Awalnya harusnya mereka menangis-menangis karena anak ini dihukum mati, anak ini meninggal. Tapi sebaliknya Tuhan ganti ceritanya. Jadi ibu ini menyusui anak plus digaji, plus diberi upah. Karena Allah itu maha kuasa. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Asal kita senantiasa beriman, percaya saja kepada Tuhan. Allah bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dia bertanggung jawab memelihara kita, membela kita. Apalagi bagi kita yang ada di hari-hari terakhir ini. Allah berkuasa. Allah akan bertanggung jawab membela dan memelihara setiap keluarga kita yang beriman kepadanya. Sekarang kembali selesaikan tadi dalam Keluaran pasal 2. Ulangi ayat 9 sampai 10. Ayat yang ke-9. Ya, Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Terus, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun. Ya, nanti anak itu besar. Jadi sama sekali tidak ada ruginya. Sama sekali tidak ada ruginya. Anak itu dari kecilnya sampai besarnya tetap diasuh oleh orang tua. Jadi tetap sebagai anak, tapi ada plusnya, plus digaji. Anak itu telah besar, dibawanya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya. Mengangkatnya menjadi anaknya. Terus? Dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Aku telah menariknya dari air. Diberi nama Musa. Namanya adalah Musa. Itu dampak yang pertama. Keluarga yang beriman, orang tua yang beriman itu menciptakan tiang-tiang yang kokoh dalam rumah. Melindungi rumahnya. Allah pelindungnya cuma melalui orang tua yang beriman. Itu menciptakan suatu keadaan yang aman dalam suatu keluarga. Tidak perlu takut. Bahkan raja yang paling kuat di zaman itu pun yang namanya Firaun, di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Itu raja paling kuat. Di zaman kuno, 1400 tahun, kurang lebih 1400 tahun sebelum kelahiran Yesus Kristus, peradaban itu raja paling kuat. Itu kekuatan militer paling hebat dalam tulisan seorang sejarawan Ibrani yang namanya Yosefus.
Dia ceritakan bagaimana di zaman itu inilah yang paling kuat. Tentara militer inilah yang paling kuat. Militer Mesir di zaman itu yang paling kuat. Raja itu yang paling kuat. Nah, tapi kalau kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percayalah Dia Allah yang turut bekerja untuk senantiasa membela dan memelihara kita terhadap apapun, bahkan ancaman yang terbesar pada waktu itu Firaun tidak berdaya di hadapan Tuhan. Lalu dampak yang kedua yang terakhir kita bisa lihat dari pembacaan Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 ini, keluarga yang beriman ini dampaknya atau buahnya apa? Ada dua keputusan besar yang diambil yang kita bisa lihat dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Keputusan besar yang pertama itu adalah anak ini disembunyikan atau tidak. Anak ini kita buang atau tidak. Itu keputusan besar yang pertama. Lalu keputusan besar yang kedua, akhirnya anak ini kita harus lemparkan ke Nil atau tidak. Jadi ketika dia mempertahankan anak itu keputusan besar. Ketika dia melepas anak ke Sungai Nil itu juga keputusan besar. Nah, dalam dua keputusan besar ini kita tidak lihat bagaimana suami istri ini berbeda pendapat. Suami istri ini saling menjatuhkan, saling bertengkar, berkelahi, berkonflik. Kita tidak ditemukan juga ayatnya bagaimana Harun dan Miriam keberatan. Bapak pilih kasih. Kenapa Musa sedemikian? Engkau tidak sayang kepada nyawa kami? Bapak Amram, ini anakmu baru lahir. Memang dia elok rupanya, tapi kami apakah kurang berharga? Bandingkan dengan Yusuf, dengan saudara-saudaranya. Yusuf itu elok juga rupanya. Yusuf juga itu anak yang lahir di masa tua. Nah, ketika terjadi perbedaan, banyak yang keberatan. Tapi yang terjadi di sini adalah karena keluarga ini, dua-dua Amram dan Yokebed, kualitas imannya luar biasa. Ketika pengambilan dua keputusan besar itu tidak ada yang berkonflik. Harun tidak keberatan. Bahkan Miriam yang paling banyak berperan di situ, kakak perempuan ini. Keluaran 2. Dia bukannya keberatan, justru dia mensupport semua keputusan. Ada sehati dan sepikir dalam keluarga. Nah, itu yang jarang sekarang terjadi. Bahkan itu menjadi target iblis sedapat mungkin dihancurkan. Dalam Mazmur dikatakan, lihatlah betapa baik dan indahnya jika saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun, sama dengan pujian grup Kor Alfa Omega tadi. Betapa indahnya. Nah, kalau keluarga itu beriman, ini yang terjadi. Dua keputusan besar ini kita tidak temukan bagaimana Amram dan Yokebed berselisih, bagaimana Harun dan Miriam cemburu, keberatan. Tidak, justru semuanya sama. Bahkan mulai dari ayat 3 dan seterusnya kita lihat bagaimana peranan Miriam. Miriam ini bukan orang tuanya, Miriam ini kakaknya. Yang harusnya punya dasar untuk bisa cemburu, punya dasar untuk marah, kecewa kepada orang tuanya. Kenapa Bapak berani lawan perintah raja? Miriam sudah bisa berpikir waktu itu. Miriam sudah bisa jalan, sudah bisa mengamati dari jauh, sudah punya keberanian bertanya. Miriam sudah besar, sudah bisa berpikir. Dia paling tidak bisa keberatan dengan orang tuanya. Kenapa mengambil keputusan menyembunyikan anak ini, mentang-mentang dia elok rupanya? Karena ancamannya ya Miriam dan Harun, saya katakan tadi, ingat tadi situasi kondisinya. Dan Firaun kalau marah, basmi satu keluarga itu tidak jadi masalah. Kalau dia sampai tahu hal ini. Tidak ada yang keberatan, Bapak kenapa engkau ambil keputusan seperti itu? Bahkan saudaranya dalam hal ini secara khusus, kakak perempuannya itu yang berperan aktif. Bagaimana membuat segala macam, melihat dari jauh. Ini bukan orang tuanya, ini kakaknya yang tadi saya katakan punya alasan kuat cemburu. Kalau kita belajar dari kitab Kejadian. Saudara bersaudara, hubungan antara Yusuf dengan saudara-saudaranya. Makanya saya katakan tadi, orang tua yang beriman memiliki kualitas iman yang kuat,
itu menciptakan benteng bagi keluarganya. Bukan benteng dari perkara ekonomi saja. Dari ancaman-ancaman iblis yang ingin menghancurkan keluarga. Ingin memecah belah keluarga. Ingin mengadu domba keluarga. Tidak ada yang keberatan. Dua keputusan besar mempertahankan Musa 3 bulan, melepaskan Musa setelah 3 bulan. Tidak ada konflik di situ. Mereka semua sehati dan sepikir, semua digarisbawahi karena orang tuanya beriman. Amram dan Yokebed beriman dan kualitas imannya sampai pada titik tidak takut raja. Sehingga itulah yang perlu kita kejar di hari-hari terakhir. Kalau kita berbicara keluarga, peran orang tua dominan. Secara khusus lagi suami, secara khusus lagi bapak. Ada penelitian beberapa waktu yang lalu, kalau kepala keluarga suami atau bapak itu imannya sehat, 75% keluarganya akan tetap satu. Persentasenya 75%. Kalau cuman ibunya yang sehat iman, menurun jadi 25%. Persentase keluarganya akan tetap akur. Tapi kalau cuman saudara-saudaranya yang sehat, atau anak-anak yang sehat, imannya, menurun lagi 8%, 7% keluarga yang tetap akur. Sehingga peran orang tua sudah sangat terbukti. Orang tua harus memiliki kualitas iman yang luar biasa. Kualitas iman yang luar biasa, sebab itu pertahanan pertama dan paling terakhir. Kalau orang tua imannya tidak sehat, oh anak-anak jangan harap. Saya katakan tadi presentasinya seperti itu. Kalau bapaknya sehat imannya 75%, keluarganya aman semua. Kalau cuman ibunya ya tadi turun 25%. Kalau anak-anaknya 8%, 7%, kalau anak laki-laki 8%, anak perempuan 7%. Itu presentasinya, kemungkinannya. Sehingga sangat dibutuhkan dua ini, selaras, bukan lagi dua tapi satu. Amram dan Yokebed memiliki kualitas iman yang fenomenal. Pembandingnya apa? Petrus, bandingkan imannya Petrus sebelum kebangkitan Yesus Kristus. Takut mati, menyangkal aku 3 kali. Kualitas iman yang luar biasa. Dan Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dari situ timbul. Sehingga jangan sampai kita mimpi terlalu tinggi. Saya mau punya iman yang berkualitas. Iman yang sampai pada titik tidak takut perintah raja kalau prakteknya dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita kurang menghargai. Apalagi pada saat pemberitaan firman, penghargaan terhadap firman kurang. Seakan-akan kita tidak percaya, ini firman Tuhan. Kunci dari segala sesuatu yang ada di bumi ini ada pada firman. Firman Tuhan bisa menjawab semua masalah kita. Firman Tuhan pedoman hidup yang lengkap, sempurna. Kalau penghargaan kita terhadap firman tidak sampai kepada titik itu, menganggap ini sebagai firman Tuhan, ya bagaimana mau muncul tadi kualitas iman yang luar biasa. Tidak takut perintah raja. Tidak takut perintah raja. Al-Roma 10:17 kita sudah hafal itu, kita tidak perlu baca, tapi ya karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, bukan dari hafalan pendeta Saron, kita baca saja. Roma 10 ayat 17. Baca itu Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasalnya ke-10 ayatnya ke-17. Ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Terus? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Iman timbul dari pendengaran. Dan bagaimana mau mendengar kalau penghargaannya rendah? Mari senantiasa menghargai firman Tuhan, secara konkret menghargai pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab percayalah itu firman Tuhan yang tadi sangat berkuasa. Sampai pada titik iman timbul. Jadi kadang-kadang kita mengukur berkuasanya firman pada dari miskin jadi kaya, dari sakit jadi sembuh. Tidak berkuasanya firman pada titik menimbulkan iman.
Sebab ini antara hidup dan mati. Kita diselamatkan karena iman. Efesus pasal 2 katakan. Efesus pasal 2 katakan, kita diselamatkan karena iman. Iman. Nah, firman Tuhan itu mengantarkan kita sampai timbul iman. Nah, kalau sudah punya iman, sudah punya segalanya. Kalau sudah beriman kepada Tuhan, kita masuk dalam Kristus. Dan kata dalam Kristus itu berarti dalam beberapa waktu yang lalu saya sudah katakan, dalam Kristus kita sudah punya semua. Beriman. Sehingga ini sangat berkuasa. Dan berkuasanya bagaimana mengukurnya? Pada menimbulkan iman. Menimbulkan iman. Kita harus sadar betapa pentingnya iman di hari-hari terakhir ini. Itulah asal muasal Musa. Dari keluarga yang beriman. Dan tingkat kualitas imannya bukan kualitas iman biasa, kualitas iman sampai pada titik tidak takut raja, tidak takut perintah raja. Raja yang sangat absolut perintahnya, dia tidak takut. Sehingga berdampak pada keharmonisan keluarga, berdampak pada Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan itu indah. Tuhan menciptakan nikah pada mulanya tidak untuk menyengsarakan manusia. Tidak. Justru ketika Tuhan melihat manusia itu seorang diri saja, dia berkata apa? Tidak baik. Jadi dari keadaan tidak baik menjadi baik karena ada nikah. Nikah Tuhan ciptakan, pendampingnya, penolongnya. Dari keadaan tidak baik manusia sendiri Tuhan ciptakan sehingga jadi baik. Nah, sekarang kenyataan kita lihat bagaimana di zaman akhir ini. Justru nikah banyak orang sesali. Nikah menjadi beban, saya tidak mau menikah dulu kalau saya belum begini, belum begini. Karena kita pandang sebagai suatu beban yang besar, menderita, mengerikan, dan seterusnya. Hal justru ini di situ supaya terjadi hal yang baik yang Tuhan ciptakan sejak semula. Dan untuk bisa sampai ke sana, iman. Sehingga terjaga keharmonisan dalam nikah rumah tangga, terjadi kesehatian dan kesepikiran. Jadi ada sehati dan sepikir, harmonis keluarga. Terjadi juga bagaimana Allah turut bekerja dalam keluarga itu. Sebab dimulai dengan orang tua yang beriman. Kita baca itu dalam Mazmur. Mazmur 128, ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 128 ayat yang pertama sampai yang keempat. Kitab Mazmur 128 ayat yang pertama. Ya. Berkat atas rumah tangga. Berkat atas rumah tangga. Saudara mau berkat atas rumah tangga? Dimulai dari beriman. Sebab takut akan Allah tidak mungkin ada kalau tanpa dimulai dengan iman. Jadi iman dan takut akan Allah itu sebenarnya serupa. Tidak ada takut akan Allah kalau tidak beriman. Silakan dibaca ayat pertama. Nyanyian siara. Ya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Terus. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah. Dan ini yang Tuhan rancangkan bagi nikah, bagi keluarga. Tapi kalau kita lihat kenyataannya sekarang, tidak, keluarga itu bikin begini, bikin sakit hati, sampai muncul pencipta lagi menciptakan pulangkan aku pada orang tuaku. Karena tidak menyenangkan. Tuhan berdusta, Tuhan menciptakan nikah, Tuhan bilang baik. Segala sesuatu baik adanya. Bukan Tuhan yang berdusta, kita yang tidak setia. Kita yang tidak kembali pada pencipta nikah. Kita mau nikah tapi dengan desain kita sendiri, aturan kita sendiri, bukan aturannya Tuhan. Sehingga terjadilah seperti ini. Banyak kita temui seperti itu. Semoga tidak ada di tengah-tengah kita. Tapi kalau ada, bertobatlah. Silakan baca, lanjutkan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Terus, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Terus, apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu. Terus, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau. Terus, dan baiklah keadaanmu. Baiklah keadaan. Terus, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Istrimu ada di rumah.
Dan dia di rumah tidak bikin masalah, tidak bertengkar. Sebagaimana Amram dan Yokebed tadi. Ada dua keputusan besar tapi tidak ada ketemu di situ dia berkelahi. Ada di rumah dan dia di rumah bukan sebagai pengacau, bukan sebagai tukang ribut, bukan sebagai racun dalam rumah. Tapi dia bagikan pohon anggur yang subur. Pohon anggur itu buahnya menyenangkan. Pohonnya saja menyenangkan apalagi buahnya. Pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. di dalam rumahmu, di dalam rumah dia. Dia tidak jadi pohon anggur di rumah orang lain. Tapi begitu masuk ke rumah jadi racun. Di rumah orang lain jadi pohon anggur, di pekarangan orang lain jadi pohon anggur, di rumah jadi racun. Di dalam rumah, di situ tempat. Di dalam keluarga. Terus anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Anak-anakmu di rumahmu juga. Secara spesifik di sini dikatakan sekeliling mejamu. Anak-anakmu tidak hilang kemana-mana. Tidak bagikan segala macam. Anak-anak yang bagikan tidak diurus. Anak-anakmu ada di sekeliling mejamu dan dia bagikan seperti tunas pohon zaitun yang pada intinya semua menyenangkan. Anggur menyenangkan, zaitun semua menyenangkan. Harmonis. Ada di situ. Terus sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang saya katakan tadi, laki-laki perananmu besar. Ketika engkau lahir, Tuhan lahirkan sebagai laki-laki, sudah ada tanggung jawab yang besar di situ. Jadi laki-laki, makanya dalam Alkitab dikatakan bersikaplah seperti laki-laki. Sebab sangat dibutuhkan laki-laki yang alkitabiah di hari-hari terakhir ini. Banyak agenda yang kita bisa perhatikan, agenda yang merusakkan laki-laki. Agenda yang merusakkan tahbisan laki-laki. Sehingga laki-laki banyak jadi tidak bersikap seperti laki-laki. Mungkin posturnya saja, badannya yang berotot seperti laki-laki, tapi sikapnya tidak seperti laki-laki. Tidak mau bertanggung jawab, tidak mau terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Mementingkan diri sendiri. Padahal tubuhnya kekar berotot. Bukan itu yang dimaksud. Sikap seorang laki-laki pada tahbisannya, pada kembali apa yang firman Tuhan bebankan pada kau seorang laki-laki. Seorang suami, apa yang Tuhan bebankan kepadamu. Apa yang menjadi tanggung jawabmu di situ. Dan laki-laki dirusakkan. Laki-laki sekarang saya lihat gambarannya cuman bagikan pencari uang. Pencari uang. Tapi stop sampai di situ. Benar dia harus menghidupi keluarganya. Dia harus menghidupi istrinya, merawat anak-anaknya. Memberi makan dan seterusnya. Tapi bukan cuma di situ. Kalau saudara baca dalam Timotius, baca dalam suratan Paulus, apa dikatakan? Ajar didik anak-anakmu hidup seturut kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Pendidik juga, role model itu seorang bapak. Seorang suami itu role model dalam keluarga. Dia pemimpin sekaligus panutan. Panutan dalam hal apa? Bukan cuma dalam hal mencari uang tadi. Dalam hal kebenaran. Dalam hal takut akan Tuhan. Tapi fenomena yang terjadi di hari-hari terakhir yang justru dominan menghargai firman Tuhan, dominan hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah, justru non laki-laki. Apa non laki-laki? Cuma satu jawabannya, perempuan. Sedangkan laki-lakinya tidak tahu kemana. Oh sudah capek tadi kerja. Sudah capek tadi, makanya saya bilang terjadi pengrusakan gambar laki-laki. Tahbisan laki-laki dirusakkan dan itu masif melalui media sosial yang kita sepertinya kita diindoktrinasi, dicuci otak, diajarkan ajaran baru. Oh laki-laki harusnya begini. Makanya Mazmur 1 katakan berbahagialah orang yang tidak hidup menurut nasihat orang fasik. Nasihat orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan cari nasihat, dicari pada firman Tuhan nasihatnya. Bagaimana cara menjadi laki-laki sejati. Sebab besar dampaknya. Musa lahir di keluarga yang tahu peranannya. Amran dan Yokebed tahu tahbisannya masing-masing.
Sehingga demikian tergenap ini. Sesungguhnya demikianlah, ulangi yang keempat. Selesaikan sampai yang kelima. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Perhatikan peranan sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai seorang pribadi muda laki-laki, perhatikan itu. Sebab banyak dampaknya ke depan. Terus, selesaikan sampai yang ke-6 saja. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, Ya, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, terus. dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, Anak-anak dari anak-anakmu, terus. damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Betapa pentingnya orang tua yang beriman. Dan kita mohon kemurahan Tuhan, di hari-hari terakhir firman Tuhan menjadi kebutuhan kita. Yang terutama, saudara percaya? Sebab itu luar biasa dampaknya. Jangan takut akan masa depan keluargamu. Kalau engkau menjadi orang tua yang beriman, ya perhatikan Musa tadi. Harusnya anak itu mati. Tapi Tuhan balik cerita yang harusnya cerita duka cita menjadi cerita sukacita. Anak itu dilindungi secara legal di bawah naungan Firaun justru. Yang harusnya mematikan dia, justru menaungi dia. Tuhan balik ceritanya begitu luar biasa. Sebab Allah Maha Kuasa. Allah turut bekerja. Bagi keluargamu, bagi masa depannya dan segala macam. Tinggal pertahankan bagaimana beriman kepada Tuhan. Dan iman yang hidup disertai dengan perbuatan-perbuatan, Yakobus ajarkan kita, disertai dengan perbuatan-perbuatan iman. Puji nama Tuhan, sampai di sini berkat firman Tuhan pada malam hari ini.